Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Keramatnya Al-Hamid tuh. Al-Hamid, coba lihat tuh paling atas siapa? Gak tahu, ada Syekh Umar Mukhdar megangin rantai dari atas. Lebih hebat saya katanya. Orang-orang semacam ini sejatinya mereka bukanlah ustadz, bukanlah seorang yang mengajak kepada kebaikan. Justru mereka ini adalah ad-du'at ala abwabi jahannam. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah, tubu ilallah, tubu ilallahi taubatan nasuha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Sahabat anak pasar hijrah yang semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kali ini sahabatnya saya akan menampilkan video terkait ocehan dari seorang da'i, yang mana seorang da'i ini bercerita katanya ada sekeluarga Habib yang lagi pamer keramat. Lalu da'i ini mengatakan bahwa para habaib ini katanya bisa menurunkan rantai emas dari langit. La haula wala quwwata illa billah. Sahabatnya, mungkin sahabatnya ini untuk yang kesekian kalinya saya menampilkan kedustaan para habaib, yang mana di dalam dakwah mereka ini bukannya mengatakan qala Allah Ta'ala atau qala Rasulullah, tapi mereka hanya mengarang-arang cerita yang tidak masuk akal. Nampaknya kedustaan itu hal yang biasa, padahal sahabatnya orang-orang jahiliyah dahulu saja malu untuk berdusta. Nah, ini jelas-jelas seorang muslim, malah sekarang banyaknya para dai yang pamer kedustaan di sosial media tentunya. Dan bicara tentang kejujuran sahabatnya, kejujuran adalah bak mutiara mahal yang semestinya diusahakan oleh setiap insan mukmin dan mukminah untuk diri mereka sendiri dan untuk keluarganya tentunya. Jadi memang sahabatnya kejujuran itu memanglah luar biasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Dan orang-orang yang jujur sahabatnya tentunya akan mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bicara mengenai dongeng dai ini sahabatnya, coba kita simak saja. Dai ini bercerita atau berdongeng yang katanya ada seorang habib yang bisa menurunkan rantai dari langit. Anaknya beliau 13 jadi wali semua. Ketika beliau meninggal, ini anaknya pamer keramat. Ayo siapa ini yang kira-kira gantiin Aba? Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Keramatnya Al-Hamid tuh, ngeluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Lagi ngobrol sama kakaknya Al-Mukhdar nih, Syekh Umar Mukhdar. Ayo wahai Syekh Umar Mukhdar, lihat keramatannya, nurunin rantai emas dari langit sampai ke depan dia. Ini Habib Syekh Umar Mukhdar ketawa doang. Dibilang sama adiknya, Al-Hamid, coba lihat tuh paling atas siapa? Gak tahu, ada Syekh Umar Mukhdar megangin rantai dari atas. Lebih hebat saya katanya. Tuh anak-anaknya bagaimana abahnya. Kemudian Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, ini pongkolnya para ahlul bait Nabi Muhammad. Beliau punya pembantu namanya Al-Imam Syekh Said Al-Amudi. Syekh Said Al-Amudi. Kita jangan bicara habibnya dulu, jangan bicara majikannya dulu, kita bicara pembantunya dulu, biar kamu tahu bagaimana kedudukan mereka dzurriyyat baginda Nabi Muhammad. Syekh Said Al-Amudi pembantu Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam. Beliau sudah meninggal lama. Cintanya dengan keluarga Nabi Muhammad luar biasa. Syekh Said Al-Amudi ini dari bangsa Masyaih, keturunan sahabat atau selainnya, bukan dzurriyyat Nabi. Ketika sudah ratusan tahun meninggal, datang satu habaib ziarah ngucapin salam, Assalamualaikum ya Syekh Said Al-Amudi. Ini udah ratusan tahun meninggal nih. Anda tahu apa yang terjadi? Kuburannya kebelah jadi dua. Bangkit itu Syekh Said Al-Amudi amma jasad-jasadnya. Dia katakan, Waalaikumsalam warahmatullahi ya ahlul baitur Rasulillah, ya ahlul baitur Rasulillah. Kemudian diambil tangan itu Habib, dia cium tangan, kemudian akhirnya balik lagi ke kubur, masuk lagi.
Itu mereka para aulia, orang-orang yang khidmat dengan keluarga baginda Nabi Muhammad. Jadi jelas sahabat ya, apa yang disampaikan dai ini jelas itu kedustaan yang nyata tentunya. Tidak mungkin rantai emas dari langit itu bisa turun. Apalagi sahabat ya, dai ini bercerita katanya ada Habib yang sudah meninggal selama 30 tahun terus bisa berziarah dan mengucapkan salam. Tentunya ini juga sahabat ya kedustaan yang tidak patut untuk kita dengarkan. Seorang mukmin sahabat ya tentunya tidak pantas melakukan dusta dalam ucapannya. Hal ini dikarenakan dusta merupakan sifat yang melekat pada diri orang-orang munafik, di mana Allah menceritakan dalam Al-Quran di dalam surat Al-Munafiqun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu ya'lamu innaka larasuluh. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah mengetahui bahwa sungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar pendusta. Jelas di sini sahabatnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang munafik itu pandai bersilat lidah atau berdusta. Tentunya seorang mukmin itu tidak mau ia berdusta karena ia mengimani ayat-ayat Allah dan beriman kepada Rasulnya. Orang-orang semacam ini sejatinya mereka bukanlah ustadz, bukanlah seorang yang mengajak kepada kebaikan. Justru mereka ini adalah ad-du'at ala abwabi jahannam. Man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha, kata Nabi. Mereka adalah dai-dai yang mengajak, menyeru kepada pintu-pintu neraka jahanam. Barang siapa yang mengiyakan ajakan-ajakan mereka, maka akan menjerumuskannya ke dalam neraka jahanam. Orang-orang yang katanya ustadz-ustadz akhir zaman, ya, mereka tidak memiliki ilmu bagaimana mengupas tentang hadis-hadis akhir zaman. Mereka landasi itu dengan hawa nafsu mereka, dengan ramalan-ramalan yang mereka cocok-cocokkan, yang ujung-ujungnya apa? Mereka mengkafirkan atau mereka mencaci maki penguasa-penguasa yang ada. Tentunya sahabat ya, seseorang di muka bumi ini akan gerah bila disebut sebagai pendusta. Mari kita simak sejenak sahabat ya, riwayat dari Abdullah bin Amr yang dulu pernah dipanggil sang ibu, yang mana sang ibu itu mengatakan, kesinilah, akan kuberi engkau sesuatu. Kemudian Nabi SAW bersabda, apa yang engkau berikan kepadanya? Ia menjawab, kurma. Lalu Rasulullah SAW bersabda, jika engkau tidak akan memberinya sesuatu, maka akan tertulis satu kedustaan atas dirimu. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Baihaqi. Sebagai penutup sahabat ya, jujur adalah akhlak mulia yang akan memuliakan pemilik sifat itu mulia di sisi Allah dan dipercaya oleh sama manusia. Dan seorang muslim melakukannya karena mengamalkan perintah Allah dan perintah Rasulnya tentunya, dan mendorong anak-anak dan anggota keluarganya untuk selalu komitmen dan akhlak mulia ini. Mohon maaf sahabat ya jika ada kata-kata yang salah atau penyampaian saya yang kurang berkenan, itu atas kekurangan diri saya pribadi, dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.